Saya akan menjelaskan tentang chapter 4 ya, Understanding Global Context of Business ya. Di mana chapter ini berbicara tentang globalisasi dan berbagai istilah atau indikator tentang ekonomi makro suatu negara ya. Dan kita ketahui bahwa apa itu globalisasi sering kita ucapkan, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya definisinya apa. Ya. Nah, kita lihat apa itu definisi globalisasi. Ya. Pertama adalah sebenarnya simpelnya adalah globalisasi itu hilangnya batas-batas antar negara. Artinya bahwa barang bebas keluar masuk dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian uang, ya, fund, dana, bebas keluar masuk dari satu negara ke negara yang lain. Dan juga tenaga kerja atau jasa bebas keluar masuk dari satu negara ke negara yang lain. Itu sebenarnya adalah hakikat dari globalisasi, saudara. Ya, dan chapter ini juga bicara tentang bahwa globalisasi itu meningkatkan kemakmuran suatu negara atau kemakmuran masyarakat. Dan World Bank itu mengkategorikan negara berdasarkan income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat. Nah, ini kira-kira kategorinya. Jadi World Bank mengkategorikan ada 4, ya, ada 4 kategori negara berdasarkan income per kapita penduduk. Yaitu pertama adalah sebenarnya gini, simpelnya ada 3, ya, low income, middle income, dan high income. Ya. Dan Anda lihat setiap tahun berubah. Berarti ada kemungkinan nanti 2021 itu juga akan berubah, ya, batas-batasnya. Ya. Anda lihat kalau 1 Juli 2019 itu batasnya adalah $1.026 per kapita, ya, per tahun, per orang. Untuk kategori negara miskin, low income itu artinya negara miskin. Sedangkan Juli naik jadi 1036. Nah, saya belum dapatkan data yang 1 Juli 2021. Ya, ini masih 2020. Apakah kemudian naik? Nanti saudara coba browsing. Ya, untuk 1 Juli 2021 apakah naik? Gitu kan? Nah, terakhir 1036 untuk. Nah, kemudian yang middle income itu dibagi menjadi 2 sebetulnya. Ya, karena middle itu luas, saudara ya. Range-nya luas banget ya. Kalau saudara lihat middle income itu dari 1036 sampai 12.000. Berarti ya, 1036 ini ya. Jadi range-nya kalau middle itu antara 1036 paling rendah sampai tertinggi 12.535. Jadi range-nya jauh. Oleh karena itu, karena range-nya jauh, maka middle income dibagi 2. Ada lower middle income yang mendekati negara miskin, dan ada upper middle income yang mendekati negara kaya. High income ini adalah kita sebutnya negara kaya, high income country. Ya, kalau 2019 di atas 12.375, sedangkan 1 Juli 2020 naik jadi 12.535. Itu kira-kira sedikit terkait dengan pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita penduduk. Nah, ini adalah negara-negara yang pindah kategori. Ya, mungkin dulunya adalah negara yang levelnya di bawah, miskin naik ke ya lower middle, ya lower middle income, atau lower middle income naik jadi high middle income. Dan kita melihat ada Indonesia di sana. Ya, Indonesia naik dari mana? Dari upper middle income menjadi dari lower middle income menjadi upper middle income. Itu di 2020 dan 2021 turun lagi menjadi lower middle income. Karena gara-gara Covid kita turun lagi menjadi lower middle income. Ya, intinya hampir miskin gitu kan. Kalau lower middle income itu hampir miskin. Kalau upper middle income itu hampir kaya itu ya. Karena low itu adalah miskin, high itu adalah kaya ya. Jadi kita sempat naik tapi 2021 kita turun lagi menjadi lower middle income. Kemudian yang kedua adalah yang turun ini, yang turun ya. Algeria, Sri Lanka, Sudan ya.
Nanti coba saya update data terbaru 2021, saya belum ketemu itu. Nah, kemudian chapter ini juga membahas tentang neraca perdagangan, balance of trade, ya. Itu adalah ekspor dan impor. Ekspor dikurangi impor. Ekspor itu apa? Ya, penjualan barang ke luar negeri. Kalau impor itu apa? Pembelian barang dari luar negeri, ya. Jadi barang masuk itu namanya import, barang kita jual ke luar negeri namanya ekspor. Ekspor dikurangi import namanya balance of trade. Jadi kalau kita bicara ekspor impor hanya bicara barang, tidak jasa, ya, hanya barang. Nah, kita lihat setelah dikurangi ekspor impor jasa di bidang migas dan migas, maka namanya tidak lagi neraca perdagangan tapi neraca transaksi berjalan atau current account. Kemudian ditambah lagi ada arus modal masuk, arus modal keluar, baik itu dari pemerintah, G2G, maupun swasta. Maka totalnya namanya balance of payment, neraca pembayaran. Jadi seperti itu, ya saudara-saudara. Nah, saudara, datanya seperti apa? Saya paling tidak terlalu suka mengajar tentang definisi ini apa, gitu ya. Saudara nanti lihat dulu ini struktur utamanya seperti ini, bedanya balance of trade, current account, dan balance of payment. Ya. Nah, nanti kita lihat datanya. Saudara bisa lihat datanya dari sini, saudara. Ya, coba dicatat ini websitenya penting, www.tradingeconomics.com. Ya. Sekali lagi www.tradingeconomics.com. Saudara bisa temukan data apa saja makroekonomi negara di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia loh ini, di seluruh dunia. Jadi kalau nanti saudara buat paper, cari data makroekonomi di sini aja, nggak perlu kemana-mana. Ya, semuanya ada, seluruh data indikator ekonomi semuanya ada. Oke. Kemudian juga bicara tentang bagaimana proses go internasional, ya. Bahwa untuk go internasional maka kita harus mengajukan beberapa pertanyaan. Contoh, apakah memang produk kita ada permintaan di luar negeri? Nah, kita harus pelajari, kita harus riset. Betul enggak ada permintaan barang kita di luar negeri? Nah, kadang-kadang pertanyaan kedua, kalau memang ada permintaan, maka selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, perlu dimodifikasi enggak? Ya, kadang-kadang gini, saudara tahu ya, Mercy BMW yang dibuat oleh Jerman, saudara, kalau dia dijual di Jerman itu ada AC, air conditioner, ada heater pemanas. Karena memang mereka adalah negara-negara 4 musim. Di Amerika juga ada 4 musim. Jadi mereka pasti di mobilnya pasti ada AC, air conditioner, dan heater pemanas. Ya. Nah, di Indonesia, saudara, fungsi pemanas itu dihilangkan, saudara. Ya, artinya karena Indonesia negara 2 musim. Ya bayangkan kalau saudara mobil di Indonesia ya dikasih pemanas, saudara. Ya kalau di Gunung Bromo nggak apa-apa dingin dikasih pemanas, saudara. Di Surabaya mobil dikasih pemanas jadinya sauna. Ya. Kemudian apakah pertanyaan selanjutnya, apakah memang aturan di luar negeri itu memang ramah terhadap investor, terhadap produk-produk dari luar negeri? Ya. Terus kemudian pertanyaan terakhir, punya enggak kita orang-orang yang mampu untuk menjalankan usaha kita di luar negeri? Kalau semuanya yes, maka kita go internasional. Kalau enggak, maka stay domestik. Ini yang kemudian dijelaskan. Kemudian terakhir adalah Hofstede, ya, 5 dimension Hofstede, tapi sebenarnya terbaru ada 6. Saudara kalau lihat sini ada 6. Ya, ini adalah 5 dimension of national culture, bahwa budaya itu dikategorikan oleh Hofstede ada 5 dimensi. Ya, tapi di yang terbaru ini ada 6. Ya, apa saja national culture, ya, budaya berdasarkan power distance. Apa? Perbedaan kekuasaan, perbedaan power, ya. Berarti artinya apa? Ada negara yang power distance-nya low itu artinya gini, negara itu menganggap semua orang sama, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota sama rakyat biasa itu ya sama aja, nggak ada bedanya. Nggak perlu dikawal. Rakyat biasa nggak dikawal, presiden nggak perlu dikawal. Ya, gubernur nggak perlu dikawal. Ya, nggak perlu ada pengamanan.
tapi ada yang embrace hierarki, bahwa memang kita mengakui ada perbedaan. Presiden punya kekuasaan, dia layak dapat fasilitas, layak dapat semua pengamanan dan sebagainya. Itu power distance, ya. Kalau Indonesia saya rasa embrace hierarki. Kita percaya ya udahlah, memang gubernur ya, memang wali kota ya, memang layak untuk dikawal, layak mendapatkan fasilitas. Kalau di Amerika enggak, gubernur ya jalan-jalan ya nggak ada yang ngawal. Ya jalan-jalan ya wali kota ya biasa aja, nggak ada yang ngawal kalau di Amerika. Jadi kalau di Amerika gubernur wali kota makan di food court biasa, nggak ada yang ngawal, santai aja ngobrol sama yang lain. Ya. Kemudian ada kolektivisme, individualisme. Ada budaya yang individualis, ada yang kolektivisme, suka ngumpul. Ya. Kalau Indonesia saya rasa kolektivisme, mangan orang mangan yang penting ngumpul, makan tidak makan yang penting ngumpul. Itu Indonesia ya. Kalau Amerika individualis. Ya. Kemudian ada negara yang budayanya suka ketidakpastian, ada yang tidak suka ketidakpastian. Ya, pokoknya comfortable with uncertainty. Ini uncomfortable with uncertainty. Ya, di sini uncomfortable itu nggak nyaman dengan ketidakpastian. Pengennya pasti-pasti aja lah. Pokoknya hidup ini ya dijalani aja. Pokoknya hidup ini mengalir. Nah, Indonesia banget ini. Indonesia banget tidak punya rencana ini. Pokoknya mengalir apa adanya lah. Gitu. Karena sumber daya kita melimpah. Ya, kadang-kadang kita meremehkan, ya, nggak punya rencana, nggak suka ketidakpastian. Ini ada yang suka ketidakpastian. Kemudian feminin, maskulin, ya, ada yang ini membedakan antara feminim dan maskulin. That what motive people want to be the best, ya, ya, liking what you do, ya. Ya, ingin jadi yang terbaik, ingin menjadi yang terbaik, ya, atau santai, ya. Kemudian ada long term orientation, budaya suatu negara di mana masyarakatnya suka berpikir jangka panjang, ya, futuristic and long term. Ada yang jangka pendek, pokoknya hari ini ya kita nikmati rezeki, hari ini kita nikmati hari ini, ya itu jangka pendek. Ya, kita nggak pernah memikir nanti setahun lagi saya mau jadi apa, 2 tahun lagi saya jadi apa, 3 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apa, ya nggak pernah kadang-kadang gitu. Ya, kemudian restraint and indulgence, ya, yang mengejar kepuasan, ya, kepuasan ini pokoknya mengejar kepuasan, ya, kemudian pokoknya ya yang nerimo lah, nerimo, ya, restraint is good, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah yang dijelaskan di chapter 4 tentang global business context, ya. Terima kasih. Setelah ini kita akan mulai dengan diskusi dan tanya jawab.